tetapi ilmu yang ada di sini dan di sini. Ya, untuk apa gunanya uang banyak kalau otak kita tidak dipenuhi oleh ilmu dan hati tidak dipenuhi oleh iman? Yang jualan Mas Rahmat, jika antum umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak patoga membersihkan kolam, datang si pipit membawa buah. Saya doakan yang menjawab salam dapat membeli sawit dan sawah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan manusia dan menyempurnakan bentuknya, menganugerahkan lisan dan berbicara melalui pesan, serta marilah kita bersalawat kepada hamba pilihan Allah yang anggun pribadinya, halus budi pekertinya, yang minyak baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa agama Islam ke penjuru dunia, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yang penuh dosa menjadi zaman yang penuh ilmu dan akhlak. Yang terhormat koordinator asrama Ustadz Bakri Setiawan, yang terhormat para ustadz-ustadz yang berkesempatan hadir pada malam ini, yang terhormat abang-abang senior dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke acara Khalaqah Santri Tawalid Putra Padang Raja. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Tori El Hanan. Kepadanya waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Wa ati'u Allaha war rasul
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Allah. والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Tony yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, doa yang akan dibawakan oleh saudara kita Farsa. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara kita yang telah membacakan doa kepada kita. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke acara yang keempat dan acara yang paling utama kita, yaitu tausiah agama yang akan dibawakan oleh Bapak kita Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Zulfi Akmal LCSA. Kepada Bapak, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padatnya sebelah kiri kanan ya, depannya kosong. Seharusnya di sini banyak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita selalu sanjungkan dan ulang-ulang selalu. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 21 Zulhijjah 1447 Hijriah, Allah masih karuniakan kepada kita banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di dalam masjid ini. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengajarkan kepada kita ajaran yang mulia dan agung ini. Sekarang saya ragu menyebut antum semuanya ini adik-adik atau ananda. Kalau adik-adik terlalu jauh ya, panggil ananda sajalah. Dulu waktu kalian masih di surga ya, ustadz yang seperti kalian di sini nih, duduknya masjid ini juga tidak ada berubah kecuali prosletnya ini. Tahun 92 sampai 98 ya, terbayang kan? Masih seperti itu juga masjidnya bro. Sebelum kita lanjutkan kajian kita sesuai dengan judulnya di sini apa? Halaqah apa tuh? Santri putra tawalib. Ini halaqah keberapa nih ya sekarang? Kedua baru? Ketiga. Sama ya dengan di sana. Yang pertama Ustaz Buya Alizar Chan. Kedua apa? Samsul Rizal. Kemudian yang sekarang Ustaz ya. Kita perkenalan terlebih dahulu siapa ini orang duduk di depan nih. Ya. Ustaz adalah keluarga tawalib juga. Dulu sekolahnya di sini 6 tahun. Mulai dari tahun 92 sampai 98. Nama seperti yang disebutkan tadi Zulfi Akmal. Aslinya dari Bukit Tinggi. Ada orang Bukit Tinggi sini? Tidak ada ya? Ada, cuma satu saja. Waktu itu ramai sekali orang Bukit Tinggi di sini. Kemudian tamat SD waktu itu masuk ke sini 6 tahun di sini sekolahnya seperti kalian ini lah. Cuma waktu itu ramai sekali, tidak kayak ini. Kita sholat maghrib itu sampai ke terasnya itu, dan di situnya tempat duduk ramai. Waktu itu lebih dari 1000 orang. Sekarang berapa ratus? Ada 200 nih. Sampai ya. Kemudian setelah selesai tamat di sini tahun 98 menyambung kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang. Sekarang namanya UIN Imam Bonjol. Dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri.
cuma 2 semester saja. Alhamdulillah tahun berikutnya tahun 99 Ustaz ikut tes untuk kuliah, dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah lulus, berangkat ke Mesir, dan tidak terlalu lama di sana, hanya 19 tahun saja. S1-nya dari tahun 1999 sampai 2003 tamat, pulang 4 bulan, kemudian balik lagi ke Mesir, lanjutkan S2, tamat tahun 2011, lama S2-nya. Kemudian mengajar dulu di Mesir 6 tahun, baru pulang lagi ke Indonesia setelah 19 tahun di sana, mondar-mandir di Sungai Nil. Ada yang berniat untuk melanjutkan kuliah di sana? Kalau ada, siapkan dari sekarang, jauh-jauh hari ya. Ustadz dulu mempersiapkan untuk pergi ke Mesir itu dari kelas 1 tawadib, karena lihat abang-abang yang akan pergi ke sana, ingin pula kuliah ke Mesir. Alhamdulillah diperkenankan Allah, tetapi setelah kita berjuang terlebih dahulu dengan serius. Jangan bayangkan pelajaran di Mesir, di Al-Azhar seperti pelajaran tawadib yang tipis-tipis gitu ya. Kitab yang kita pelajari satu mata kuliahnya setebal Al-Quran ya. Satu mata kuliah baru, dan itu 1 semester kita pelajari banyak mata kuliah. Jadi kalau ingin ke sana dari sekarang persiapkan. Dan sekarang sudah menetap semenjak tahun 2018 menetap di Padang, mengajar di Taipik namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Ananda sekalian, itu judul kita di bawah apa? Membangun generasi yang cerdas, beradab, dan siap memimpin umat. Pernah mendengar, membaca ini syair Syababul Yaum? Apa sambungannya? Nggak ada yang tahu. Syababul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini tokoh masa yang akan datang. Sekarang kalian adalah syabab ya, pemuda, dan tidak akan jadi seperti ini terus, karena kita bukan di surga. Kalau di surga ada namanya wildan. Wildan itu seperti kalian sekarang nih, dia untuk selama-lamanya sebesar ini saja terus, tidak berubah-ubah. Tapi kita hidup di dunia, tidak mungkin. Mau tak mau kalian akan tumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan suatu saat akan jadi orang dewasa, bahkan jadi tua seperti Ustaz. Dan untuk menghadapi masa itu harus dipersiapkan dari sekarang. Siapa yang main-main di waktu sekarang, nanti setelah seperti Ustaz ini baru menangis ya. Dari sekarang rajin-rajin melihat orang di sekitar kita. Ada kakek-kakek di kampung kita, dekat rumah kita, bahkan mungkin boleh jadi keluarga kita sendiri, sudah tua, hidupnya susah. Tanya kepada dia, kenapa kakek susah? Pasti jawabannya, waktu muda saya dulu main-main, waktu muda dulu saya santai-santai seperti itu. Ayo serius dulu sebentar, tenang dulu ya Nanda. Kalau berada di samping kawan yang heboh, pindahlah ke sini ya. Jadi begitu. Sekarang kita dalam masa namanya persiapan. Kan di situ ada peradaban ya, ada peradaban. Tidak ada peradaban di atas dunia ini tanpa dibangun di atas keilmuan. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini Ustaz akan bicara tentang bagaimana adab kita, cara kita dalam menuntut ilmu. Itu sajalah. Nah, supaya jadi modal untuk hari-hari ke depan. Kalau ada yang bawa catatan, kalau bisa dicatat hal-hal yang penting mungkin, yang berkesan bagi kalian untuk diingat-ingat pada hari-hari yang akan datang. Pertama sekali dulu Ustaz ingatkan kembali, kalau pada hari-hari ini model-model sekarang ini banyak main, yakinlah nanti 20 tahun yang akan datang akan menangis. Ustaz cerita sajalah, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang teman Ustaz
Dia tinggalnya di Jakarta, dulu sama-sama di sini. Kita tinggal di asrama. Ini namanya asrama B nih. Kalau yang di sana itu C, di sana itu namanya asrama A dulu. Jadi A, B, C. Tapi kita tinggal dimulai dari C, pindah ke B, baru ke A. Begitu dulu. Karena kamar C itu yang terbaru. Kamar Ustaz yang nomor 2 dari ujung. A, B 2. Kalau C-nya C4. Dari sebelah sini 1, 2, 3, 4. Ah, di situ kamar Ustaz dulu. C4 namanya dulu. Di sini juga produknya. Kita dulu ini masih ada mimbar di sini. Podiumnya kayaknya itu juga, Bro ya. Masih ada sekarang apa? Latihan muhadarah. Kultum ada? Setiap waktu. Sekurangnya 3 kali kan, subuh, maghrib, dan isya. Itu selalu ada kami kultum dulu, ganti-gantian terus. Ada nama jadwalnya di situ. Selama sebulan diurus atau ditulis, diurutkan oleh, masih ada petas. Petas masih ada enggak? Ada. Siapa ketua petas? Tuh ketua petas. Ipasta ada? Enggak ada lagi? Ipasta masih ada? Nah, yang bikin itu ketua Ipasta. Ya, pengurus Ipasta dibikinnya tanggal 1 Juni 2026. Subuh yang kultum siano, maghrib isya, zuhur asar tidak ada. Dan selalu harus naik itu. Apa yang disampaikan, yang kita pelajari itu sampaikan, diulangi lagi di atas. Dan setelah kita terbiasa, nah nanti kita tidak ada canggung dan malu lagi untuk tampil di tengah-tengah masyarakat. Biasakan dari sekarang. Ya, mudah-mudahan tetap hidup itu. Kemudian sekali seminggu atau 2 kali seminggu ada namanya muhadarah, betul-betul latihan ditonton oleh semuanya. Masih ada muhadarah sekarang? Tidak ada? Ada ya? Nah, alhamdulillah, syukur. Jadi teman Ustadz yang Ustadz ceritakan tadi itu, dia datang dari Jakarta cuma sekedar untuk melihat, bertemu dengan Ustadz di Padang. Karena kita dulu sama-sama di asrama, waktu di sini dulu tidak terlalu akrab. Tiba-tiba dia pulang untuk menemui Ustadz saja. Apa dia bilang? Ya, dia cuma ingin ikut-ikut begitu beberapa hari. Ustadz ngisi kajian sana sini, dia ikut ngisi. Pas pula waktu itu ada khutbah Jumat. Selalu yang diulang-ulang apa? Andaikan saya dulu belajar seperti Zulfi belajar, tentu saya seperti ini pula. Padahal dia sekarang bukan orang miskin, bukan orang susah hidupnya, orang kaya raya. Tetapi pada akhirnya ketika kita sudah dewasa nanti, apalagi sudah mulai menua, yang paling penting itu bukan uang banyak, tetapi ilmu yang ada di sini dan di sini. Ya, untuk apa gunanya uang banyak? Kalau otak kita tidak dipenuhi oleh ilmu dan hati tidak dipenuhi oleh iman. Makanya apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang hafal syairnya? Ada belajar mahfuzat juga? Masih ada belajar mahfuzat? Kan? Hayatus syabab, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Hidupnya anak muda itu harus dengan ilmu dan ketakwaan atau akhlak yang mulia. Fa illam yakuna fakabbir alaihi arba'at takbirat. Kalau dia tidak punya ilmu dan tidak punya takwa, akhlak yang baik, maka takbirkanlah dia 4 kali tanda dia sudah mati, walaupun jasadnya masih hidup, atau dianggap dia sudah mati. Ngeri ya? Masih hidup tapi sudah dianggap mati. Kenapa? Tidak ada isinya, tidak ada di sini, juga tidak ada di sini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, selama kita di sini ini, ya, kita harus dengan serius untuk membekali diri kita dengan 2 hal itu, yaitu dengan ilmu yang ada di otak kita atau di dada, dan akhlak ketakwaan yang terpancar dalam kelakuan sehari-hari. Jangan sama saja kita dengan orang-orang jalanan yang sekolahnya di sekolah umum, yang dengan orang yang sekolah di tawalib, yang pakai asrama, yang dididik siang dan malam. Kita harus berbeda. Apalagi zaman kita yang ya serba kacau seperti sekarang ini, maka kita harus lebih lagi wattinu anfusakum, kuatkan diri kalian.
godaan semakin dahsyat, kita harus semakin kuat untuk mempertahankan diri kalau kita ingin berjaya, kalau kita ingin sukses untuk hari-hari yang akan datang, supaya kita tidak menyesal. Aduh, kiranya kalau saya dulu di Tawalib begini. Kalau sudah seperti Ustadz, apa gunanya lagi? Kalau sudah berlalu waktunya, apa gunanya? Ya, supaya kalian mungkin boleh jadi tertarik, boleh semangat begitu. Ustadz di samping dosen di Padang, juga mengisi kajian di masjid, di kantor-kantor, ya, baik di skala kota, provinsi, dan nasional. Alhamdulillah Ustaz berdakwahnya sampai ke Papua sana, Freeport, ya. Dan bukan itu saja, alhamdulillah setiap tahun juga ada kesempatan untuk berdakwahnya internasional, ke luar negeri, Australia, Jepang, ya. Ramadan kemarin Ustaz ke Jepang, sebelumnya ke Australia, ya. Dan juga ada majelis pengajian Ustaz di Inggris, di Irlandia, di Belanda, di Jerman. Oke. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena dulu waktu sekolah di sini betul-betul tidak ada ahli itu terbuang-buang. Kalau Ustaz ingat-ingat, alhamdulillah begitu dulu. Sampai apa? Kita, kalau kalian sekarang kan makan tinggal makan kan? Kalau kami dulu masak, bawa kompor, bawa kuali, bawa periuk, belanja ke pasar itu, beli beras, beli sayur, beli ikan, kita goreng sendiri. Dulu kayak gitu. Tetapi semuanya beres. Kalian sekarang ada mensetrika pakaian? Ada? Atau laundry? Laundry kan? Kita dulu cucinya pakai gini, nggak pakai apa? Dan mensetrika tuh di situ, sudut tuh. Serikanya belum serika yang otomatis begitu. Serikanya kalau dibiarkan hidup terus bisa hancur apa pakaian kita. Jadi kalau sudah panas diputus, nanti pasang lagi, gitu terus. Tuh di sudut tuh kami menserika, ada mejanya di situ khusus. Tapi semuanya berjalan beres. Subuh, dan sudah menjadi kebiasaan dari semenjak dulu, dari semenjak di Tawalib sampai hari ini. Ustaz selalu bangun tuh jam 4 paling lama. Alhamdulillah, dari umur kalian nih kelas 1 Tawalib, mana yang kelas 1 Tawalib ada sini? Hah? Dari semenjak kelas 1 Tawalib sampai hari ini paling lama bangun Ustaz jam 4. Tidak ada itu yang lewat dari jam 4. Ya, kita sudah sholat tahajud, kemudian mengulang hafalan, kemudian setelah itu bangun sholat ke masjid begitu. Habis itu apa? Olahraga dulu, lari-lari, keliling Padang Panjang. Setelah itu mandi, pergi sekolah. Sarapannya sarapan sendiri aja. Nggak ada disediakan kayak kalian tuh. Ya? Nanti makan siangnya juga begitu, masak sendiri, makan sendiri. Ya, bersama-sama kawan lah gitu ya. Tapi bukan disediakan, dimasakkan di situ tuh. Sekarang serba mudah, semuanya disediakan, tinggal belajar saja. Waktu belajar di sekolah lebih banyak nguapnya kan, ya, main-main gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Lan tanalal ilma hatta illa bisittah. Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 hal. Akan aku beri berita kepada kalian, penjelasannya dengan rinci katanya. Apa? Yang pertama, modalnya adalah cerdas. Cerdas itu tidak mesti pakai apa namanya? Tidak mesti IQ-nya 200 seperti Pak Habibie, nah begitu. Pokoknya sudah bisa, akal kita ini kita gunakan, kita fungsikan, itu sudah cerdas itu. Karena akal ini sebenarnya adalah seperti besi. Besi itu kalau diasah terus bisa juga dia tajam. Tapi kalau dibiarkan saja dia tumpul. Jadi kita harus memiliki cerdas. Kan ada di antara kalian di sini yang idiot kan? Tahu idiot? Yang berkebutuhan khusus? Nggak mungkin ada sekolah ke sini. Sehat walafiat semuanya. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki adalah semangat tinggi. Jangan loyo saja gitu. Hari ke hari main saja ingatannya. Masih ada main bola karak sekarang?
main bola pakai kain sarung. Tapi kalian tidak ada lagi di tanah becek, semuanya sudah bagus-bagus. Kalau kami dulu di tanah becek itu, kalau sudah hujan hari masya Allah lah tuh. Jadi cerdas, semangat yang tinggi, ulet dan tabah, pantang menyerah. Tidak ada cerita susah. Kalau harus diulang 100 kali, ulang 100 kali. Kemudian selanjutnya apa? Punya biaya. Pasti orang tua orang yang mampu nih. Kemudian ada bimbingan guru, ada gurunya di sini. Kemudian waktunya panjang. Ustaz belajar di sini dulu 6 tahun, ditambah lagi di Mesir. Berapa tahun tuh? 4 tahun, tambah 7 tahun, tambah lagi. 30 tahun belajar saja. 28 tahun lebih baru tampil kepada masyarakat. Jangan guru-guru ingin berhasil. Sesuatu yang dia itu bagus itu akan didapatkan dari sesuatu yang perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Tetapi kalau ingin instan cepat hasilnya, jadi ayam uras yang putih itu 40 hari sudah bisa dipanen, tapi begitu saja. Kalau ayam jago, ayam kampung itu lama kita mengasuhnya, baru dia apa? Tapi hasilnya juga bagus, dagingnya mantap. Itu juga kira-kira kita ya. Kalau kita ingin cepat berhasil memanen hasil, sebentar saja kita belajar, tapi juga sampai segitu saja. Tidak akan berketerusan. Kalau ingin berketerusan dan banyak hasilnya, harus sabar terlebih dahulu. Jangan cepat ingin tampil, ingin jadi orang terkenal, apalagi sekarang namanya zaman viral ya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, yang pertama sekali yang perlu diingat adalah luruskan niat kita terlebih dahulu. Menuntut ilmu ini hanya karena Allah, dan ilmu itulah yang akan bermanfaat nanti ketika kita sudah dewasa, yang akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Kan pelajaran pertama adalah innamal a'malu binniyat kan? Kalau niat kita lurus, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Tetapi kalau niat kita ingin jadi orang terkenal, ingin jadi ini dan itu segala macam, tidak diberi oleh Allah. Tapi kalau niat kita karena Allah, diberi yang lain-lain yang kita tidak bayang-bayangkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, harus sabar. Ada seorang imam namanya Imam Asy-Sya'bi. Ketika dia ditanya, bagaimana cara kamu mendapatkan ilmu yang sebanyak ini? Karena dia sangat pintar sekali. Apa kata dia? Sabar seperti sabarnya himar. Himar tahu? Keledai. Keledai itu binatang yang sangat penyabar, disebut orang Arab itu. Abu Sabr. Dia dipukul, diapakan saja, disuruh kerja berat-berat, dia mampu. Tidak ada pernah mengeluh. Kalau ingin mendapatkan ilmu seperti itu, harus sabar dari sekarang. Orang tidur kita bangun. Orang sudah tidur kita masih bangun. Orang belum bangun kita sudah bangun. Begitu. Kalau ingin kurangi tidur, bukan seperti kata pepatah orang, baraja bangaji kaparabe, batana di bawah batang kapuk. Biar kaji nak dapat asa badan lega puak. Ada begitu. Tahu kalian artinya tuh? Ini tidak orang Minang semua ya? Banyak yang tidak orang Minang. Jadi kita harus sabar untuk mendapatkan ilmu itu sebagaimana sabarnya keledai. Kemudian apa kata dia? Saya berpagi-pagi seperti berpagi-paginya burung gagak. Burung gagak itu belum terbit matahari dia sudah keluar tuh. Harus begitu. Kemudian as-sayru fil balad. Sayru fil balad itu pergi kemari untuk belajar. Kalau untuk sekarang nggak perlu lagi. Kenapa? Sudah terkumpul ilmu di dalam satu pesantren. Guru-gurunya terkumpul di situ. Kalau dulu tidak ada sekolah, kita temui guru satu persatu. Makanya harus berjalan di negeri-negeri. Kalau kita sekarang nggak cukup, pergi ke satu tempat, ada ilmu di sana. Seraplah sebanyak-banyaknya. Dan itu sabar seperti yang kalian lakukan. Alhamdulillah Ustaz, lihat tadi catatan kalian. Buku ini tuh pinjam.
Kita ada istilah dulu dari guru kan, kalau di sini setiap kata diterjemahkan min sama dengan dari, araftu sama dengan saya tahu, kan begitu. Tidak boleh ditulis di sini nih. Dari dulu memang begitu guru kita mengajarkan, harus ada buku untuk catatan sebagai kamus. Nanti ketika kita mengulang di rumah, di asrama, ditaruh apanya, ke buku kamusnya, dan dihafalkan, diulang banyak-banyak. Akhirnya kita tahu apa arti kata per kata. Akhirnya awalnya ini kita tidak tahu terjemahannya, kita sudah tahu, kemudian berpindah kepada buku yang lain. Akhirnya buku yang tebal pun kita bisa baca. Kenapa? Katanya itu juga. Tapi kalau orang yang pemalas, nak mau dia catat langsung di sini terjemahannya. Nah, itu insya Allah bodoh seumur hidup tuh. Jadi harus mau berletih-letih di awal-awal belajar itu. Nanti semakin kalian naik, semakin sedikit mufradat yang perlu dicatat. Begitu. Harus sabar banyak. Kemudian menggunakan waktu sebaik-baiknya. Halo, sudah bosan ya? Nah, halo. Segitu kalau anak laki-laki segitu sudah bosan. Tadi kalau di Putri 1 jam dia tenang saja. Anak laki-laki itu cuma bisa konsennya 20 menit paling banyak. Setelah itu udah pikirannya kan kembali. Apalagi sekarang zaman HP ya. Menggunakan waktu kalian sebaik-baiknya dari sekarang, nggak ada waktu itu terbuang-buang. Alhamdulillah nggak dibolehkan pakai HP kan. Yang paling banyak menyedot waktu ini setan ini. Lebih berbahaya daripada iblis nih. Yang salah-salah menggunakan ini dia. Ulama dulu bagaimana dia menggunakan waktunya? Contohnya pernah mendengar nama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu 3 orang berderet-deret namanya Ibnu Taimiyah. Ada Ibnu Taimiyah kakek, ada Ibnu Taimiyah bapak, ada Ibnu Taimiyah cucu. Yang paling terkenal itu yang cucu. Apa kata Ibnu Taimiyah cucu? Kakekku Ibnu Taimiyah itu kalau dia lagi mandi di dalam toilet, di WC, dia suruh saya di luar membacakan, atau kalau dia lagi buang air itu duduk di WC buang air, disuruhnya saya membacakan kitab di luar supaya dia tetap dengar, sehingga tidak ada waktunya terbuang percuma. Ada kalian seperti itu betul? Ada namanya Ibnu Ya'is, guru dari Imam Bukhari. Tahu Imam Bukhari kan? Rawahul Bukhari wa Muslim, Rawahul Bukhari wa Muslim, kan begitu. Gurunya Imam Bukhari itu ada namanya Ibnu Ya'is. Dia itu tidak pernah makan menyuap sendiri selama 30 tahun. Kok bisa? Dia disuapkan oleh adik perempuannya. Kenapa? Karena dia sibuk belajar terus gitu. Tak ada waktunya terbuang-buang. Ada yang lucu sekali, Ibnu Rus ketika dia meninggal itu sebagian bukunya dibakar oleh istrinya. Kenapa? Karena istrinya marah. Ya. Bagi dia katanya ini buku ini lebih berbahaya daripada madu. Madu tahu? Istri kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga marah istrinya. Dibakarnya buku Ibnu Rus ini. Kenapa? Karena di hidupnya sibuk sekali dengan buku, dengan pelajaran. Apa kata dia di akhir hayatnya? Ada 2 waktu yang paling saya sesali dalam hidup ini. Kapan? Ketika dia duduk bersanding waktu jadi mempelai, menikah. Dan yang kedua, ketika ayah saya meninggal, saya tidak bisa belajar hari itu karena harus menyelenggarakan jenazah ayah saya. Coba bayangkan. Lebihnya kerjaannya cuma dengan buku, ilmu itu saja seumur hidup. Makanya dia jadi orang terkenal seperti yang kita baca pada hari ini. Banyak karangannya. Nanti kalian kalau pergi ke pustaka ada bukunya, di antaranya itu Bidayatul Mujtahid. Itu kitab fikih besar. Jadi orang dulu sampai dia tidak mempunyai waktu untuk main-main, untuk berleha-leha. Betul-betul serius. Ada namanya Muhammad bin Salam, gurunya Imam Bukhari juga. Ketika dia lagi mendengarkan hadis dari gurunya, patah penanya. Kalau dulu itu pena itu dicelup-celupkan ke dalam tinta, patah, langsung dia teriak, hei kawan-kawan, ada yang mau jual penanya 1 dinar. 1 dinar itu tahu kalian? 4,25 gram emas. 1 gram sekarang 2,5 juta. Kali-kala tuh 4,25. Artinya 11 juta.
Mau kalian kalau ada kawan, siapa yang mau jual penanya 11 juta, mau kalian jual? Langsung berterbangan pena, ini pena saya, ambil pena saya gitu. Karena dia tidak mau ketinggalan mencatat hadis dari gurunya. Itu orang dulu. Tidak ada waktunya untuk berleha-leha, untuk bermain-main. Dan banyak sekali kisah seperti ini. Ringkasnya loh. Kemudian berikutnya mengamalkan apa yang dia pelajari itu. Kalau kita mengamalkan apa yang kita pelajari langsung, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajarkan kepada kita ilmu yang belum kita ketahui. Coba kalau kau tidak percaya. Dapat satu hadis langsung amalkan. Nanti kita dapat lagi ilmu yang lebih mantap daripada itu. Sehingga tanpa terasa otak kita sudah penuh dengan hafalan, dengan ilmu, dan pemahaman kita juga semakin luas. Dan yang lebih penting itu di samping hafal, paham. Saya sekarang tanya kepada kalian, siapa yang sudah hafal Quran 5 juz? Ada? Halo? Ada? Tunjuk tangan lah. Nggak ada? Orang sekarang modelnya kan hafal-hafal Quran. Yang 10 juz 5 saja nggak ada, 10 pula saya tanya. Nggak ada yang 30 juz. Yang biasa jadi imam di sini siapa? Tolong tunjuk tangan, jujur saja. Jadi imam, ganti-ganti. Itu. Oh, malu-malu imamnya. Dulu Ustaz waktu di sini imamnya nih, sini berdiri nih ya. Itu senior Ustaz namanya Dr. Muhammad Ihsan. Sekarang sudah jadi dokter, beliau tinggal di Jawa. Alumni Madinah, S1, S2, S3 di Madinah kuliahnya. Beliau waktu di sini itu sudah hafal 7 juz Al-Quran. Kalau dia sholat tuh jarang ayatnya itu diulang-ulang. Panjang-panjang selalu sholatnya. Sehingga Ustaz waktu itu kelas 1 ingin sekali, nak sekali abangnya, bacaannya bagus, lancar, kemudian banyak hafalannya. Apa kata Ustaz? Tekad tamat dari tawalid ini harus hafal 15 juz. Itu alhamdulillah, itu kelas 4 sudah hafal. Kalau dulu kan 7 kelas ya, bukan 6. Kalau dulu kami 7 kelas. Kelas 1 sampai kelas 7. Di kelas 4 saja sudah hafal. Tapi itulah, karena tidak ada motivasi, tidak ada yang mengingatkan, sudah cukuplah, nanti kalau di Mesir baru dihafal 15 juz lagi. Nyesal Ustaz. Kenapa hafalan di waktu kecil dan di waktu muda lebih lengket daripada kalau sudah lebih berumur. Oleh karena itu gunakan kesempatan sebaik-baiknya sekarang. Hafal Al-Quran tuh 30 juz. Jangan 5 juz saja cukuplah. Kenapa? Begini. Ilmu itu seperti orang, kita tunda saja isya kita ya sedikit, nggak apa-apa lah. Ya, nggak ada masalah. Ilmu itu kita bangun persis seperti membangun bangunan rumah ini. Kalau kalian ingin membangun rumah, kira-kira yang pertama dilakukan apa? Pondasi. Ada yang lebih duluan dari pondasi? Apa? Sila bilang saya. Yang pertama sekali kita sediakan tentu bahannya dulu kan. Bahannya dulu lah. Beli besinya, beli batu bata, semen. Coba bayangkan kalau semennya itu kita punya pabriknya sendiri. Batu batanya kita punya pabrik sendiri. Besinya juga begitu. Batu satu sungai kita punya semuanya. Jangankan bikin masjid ini, bikin istana, hotel bertingkat juga bisa. Tapi kalau kita cuma punya 1-2 karung semen, kemudian 10 batang besi, 20 batu bata, kira-kira yang bisa dibikin apa? Sangkar burung, enggak? Itu ibaratnya. Apa bahan-bahannya? Bahan-bahan ilmu kita yang ini adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga bahasa Arab, dan sirah nabawiyah. Kalau 4 itu kita kuasai dengan baik, seluruhnya mantap. Al-Quran 6.236 ayat, tambah hadis agak 4.000 hadis, kemudian bahasa Arab bisa ceplas-ceplos, bisa baca kitab. Itu mudahlah kita mempelajari ilmu yang berikutnya. Kenapa? Karena bahannya kita sudah punya.
Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa, baru hafal trikul, dui nama atau trikul. Tahu kan? Dui nama tahu? Inama bu'istu liutamima makarimal akhlak, inamal a'malu binniyat. Bacaan baru tuntunan salat lengkap. Sudah berfatwa pula dia. Banyaknya orang seperti itu. Tapi kalau kita sudah hafal 30 juz Al-Quran, dan bisa menghadirkan. Saya tanya, siapa yang tahu surat apa yang dibaca oleh qori kita tadi? Tunjuk tangan. Al-Imran? Jangan bilang pula. Di sini tidak ada yang tahu. Surat apa tadi dibaca? Malu-malu atau tidak tahu? Al-Imran ayat berapa? 130. Betul. Hafal tak? Hafal? Hafal? Ayat pertama ya, coba baca. La ta'kulu riba. Mantap dia. Kasih hadiah. Kasih hadiah ya. Yang berprestasi dikasih hadiah lah, ya. Siapa nama? Imran? Gibran. Oh, Gibran namanya. Dari mana? Padang. Di mana Padang? Kuranji. Oh, Kuranji. Sama ada kita. Kuranji ini di mana? Orang Gadang. Oh, Orang Gadang. Baik. Jadi mantap-mantapkan Al-Qurannya, hadisnya, bahasa Arabnya, lancar itu semua ilmu yang kita pelajari di sini. Dan anak-anak sekalian, kita memantapkannya itu ketika sekarang di sini. Ya, ibaratnya mengumpulkan bahan-bahannya di sini. Nanti kalau sudah kuliah itu tinggal lantas, tinggal masang-masangnya lagi, menyusunnya. Ya, menyusun batu batanya, membuat tiangnya. Bukan di sana nanti baru kita mau menghafal-hafal. Dan hafalan itu kuat ketika di bawah umur 20 tahun. Kalau sudah 20 tahun ke atas itu tidak kuat lagi. Ya, jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya selagi masih di tawalik nih. Kemudian berikutnya apa yang harus dilakukan? Ya, selalu merasa diawasi Allah. Ini yang paling penting nih. Halo, anak muda sekarang ketika sudah bergaul dengan HP-nya lupa diri, maka muncullah sifat yang aneh-aneh. Ya, ini saya pesankan sekali, zaman kita ini zaman edan luar biasa. Zaman kami dulu tidak ada seperti itu. Tahu kalian boti-boti kan? LGBT, gay, ada ngerti kalian? Dulu kami tidak ada itu mendengar hal-hal seperti itu. Waktu Ustaz baru datang ke sini, lucunya, anehnya kalau dipikir-pikir dulu aneh juga kita tuh. Kita mandi di situ tuh, itu pakai segitiga pengaman saja tuh. Ramai-ramai, abang, adik, seluruhnya kayak itu. Tapi tidak ada sifat yang aneh-aneh. Biasa saja. Baru setelah naik tingkat kelas berapa begitu baru diwajibkan pakai Hawaii. Kalau enggak, itu semuanya mandi pakai sempak saja. Tapi nggak ada yang melakukan yang aneh-aneh. Sekarang sudah pakai kamar satu persatu. Dulu kita kamarnya itu, di kamar itu cuma dipannya tuh berbaris 12 orang, kasur. Jadi akhirnya kita dengan kawan tuh nggak ada pemisahnya, dempet-dempet saja gitu. Kasur kawan gitu. Tapi nggak ada yang aneh-aneh. Kenapa? Nggak ada yang pengaruhi ini, Nggak ada pikiran aneh-aneh, tontonan yang kurang ajar. Oleh karena itu, bijaksana adalah menggunakan ini. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Oke? Ya, bertakwa kepada Allah.
Ingat bahwasanya kalau kalian sudah terbiasa dari kecil ini bersih, maka insya Allah sampai besar bersih. Tetapi kalau dari kecil sudah kotor, besar nanti semakin tidak bisa lagi dibersihkan. Paham ya maksudnya kotor itu? Lihat, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga perasaan. Kalau ada yang aneh-aneh, cepat singkirkan. Apalagi kalau ada teman yang aneh-aneh, cepat menghindar. Ingatkan, jangan ikut nimbrung pula. Ini ceritanya tak apa-apa, ikut pula mendengar gitu. Ya. Tapi seterusnya adalah serius, belajar itu dengan betul-betul serius, jangan main-main. Ya. Kenapa? Seperti kata Imam Malik, ilmu agama itu tidak akan diberikan kepadamu kalau kamu tidak curahkan seluruh perhatianmu. Kalau kita main-main ala kadarnya, yang kita dapatkan tidak ada. Tapi kalau kita serius, belum tentu kita dapat. Sedangkan serius saja belum tentu dapat, apalagi kalau cuma sambil main-main. Kemudian rajin mengulang. Ini nih yang mungkin pemalas. Pelajaran kelas 1 sudah hilang ketika kelas 2. Pelajaran kelas 2 hilang di waktu kelas 3. Ini jangan sampai terjadi. Pelajaran itu betul-betul dihafalkan mantap-mantap sehingga kapanpun tidak akan lupa-lupa lagi. Dulu Ustadz itu juga bukunya itu berderet 1, 2, 3, 4 begitu. Di KUI baru ganti nanti kitab fikihnya. Tunggu dulu ya, sebentar lagi azan. Sabar. Tidak ada masalah. Isya itu boleh lebih afdol justru diakhirkan. Nanti kalian pelajari di dalam fikih. Jadi rajin-rajin mengulang pelajaran ini yang paling penting sekali. Pelajaran itu diulang. Ihfaz durusaka ya akhi ya mubadir fa'il fabiduni hifzillah tufidut tulab afalas tadahjalu in su'ilta walam tujib summa tulakkinal jawab fil kitab. Hafalah pelajaranmu itu wahai saudaraku, karena tanpa hafalan maka ilmu itu tidak ada gunanya. Apakah kalian tidak malu ketika ditanya orang tidak bisa menjawab, ternyata lihat catatan atau buku ada di sana. Karena tidak dihafalkan. Diulang-ulang terus pelajaran itu walaupun kita sudah selesai. Ini sudah naik ke kelas 2, lupa pelajaran kelas 1, kenapa ditinggalkan saja? Halo, tunggu dulu sebentar. Ini kitab Nahu Sarafnya apa? Masih yang tipis itu kan? Yang Nahu Saraf tipis-tipis itu kan? Ustadz dulu itu juga dipelajari itu. Dulu kita hafal tuh dengan titik-titik komanya, letaknya di mana. Sehingga bisa mempraktekannya, bukan sekedar hafal saja. Apa itu mubtada, apa itu khabar, isim kana, isim inna, khabar kana, khabar inna, maf'ul li ajlihi, maf'ul bi, maf'ul fi, itu dihafalkan dan langsung dengan contohnya. Kalau bisa dengan Al-Quran langsung. Sehingga ketika pas kita baca Quran kita langsung bisa praktek. Oh ini dia, ini isim kana namanya ini khabar inna namanya ini maf'ul bi, ini maf'ul mutlak. Kemudian selanjutnya ada contoh-contoh bagaimana ulama dulu itu menghafal pelajarannya sangat banyak sekali. Ada namanya Imam Kaya Al-Harasi, saudara seperguruannya Imam Al-Ghazali. Tahu Imam Ghazali kan, sering dengar namanya kan? Dia itu sekolah di namanya Nizamiyah, Universitas Nizamiyah. Persislah seperti Tawalib dengan lubuk mata kucing itu. Kalau dulu kami pergi mandi itu ke lubuk mata kucing kalau air putus di sini. Bahkan sekalipun ada air kami ingin juga pergi ke sana, bawa ember, bawa pakaian, di situ dicuci. Apa kata Imam Al-Kaya Harasi? Saya tinggal di asrama Nizamiyah, untuk pergi mandi dan mencuci itu ke bawah turun sebanyak 75 tangga. Tentu naiknya 75 lagi. Setiap hari saya akan hafal setiap pelajaran saya dapatkan dari guru di setiap tangga. Jadi tangga dia turun ke bawah, dia baca 1 kali. Kemudian turun lagi, baca 1 kali. Sampai 75, kemudian dia naik lagi. Jadi setiap pelajaran dia ulangnya 150 kali. Maka ini dia jadi ulama besar. Kalian hafal ulang 3 kali baru, aduh susah sekali, baru 3 kali.
Ustaz dulu untuk memantapkan hafalan surat Al-Baqarah, ini khusus untuk Al-Baqarah dulu. Itu setelah membacanya itu lancar, sambil maraton pagi itu baca Al-Baqarah terbalik lagi dari belakang. La yukalifullah naik ke atas. 14 kilo baru selesai. Pernah kalian cobakan itu? Cobakanlah, ya. Tidak usah Al-Baqarah dulu, yang pendek saja. Itu surah Sajadah ya. Sudah hafal Sajadah semua nih? Setiap pagi Jumat kan baca Sajadah kan? Kemudian seterusnya, ini adab dalam menuntut ilmu, harus ada guru yang membimbing dan hormati guru kalian. Kalau tidak menghormati guru, ilmu tak akan bermanfaat dan tak akan berkah. Ada penyakit kita di Tawalib nih, suka mencemooh guru. Sampai sekarang masih ada nggak? Itulah. Datang guru baru, diteslah dulu, ya. Perangai. Setiap guru ada gelarnya, ada saja cemoohnya. Sampai sekarang begitu kan? Makanya Tawalib ini ada namanya di sini PCI, Partai Cemooh Indonesia. Sampai sekarang masih ada ya? La haula wala quwwata illa billah. Perbaiki itu, jangan suka mengolok-olokkan guru, karena akan bikin ilmu berkah. Ada kisahnya Imam Hanafi, kalian tahu Imam Hanafi? Dia itu tidak pernah menyelonjorkan kakinya begini ke arah rumah gurunya. Coba bayangkan, bukan kepada gurunya, ke rumah gurunya. Jadi dia duduk di rumahnya, rumah gurunya di situ. Ya, tidak pernah dia selonjorkan kakinya begitu, tapi diarahkan ke yang lain. Kenapa? Rumah gurunya di situ, padahal bukan di hadapan gurunya. Imam Syafi'i ketika dia belajar kepada Imam Malik, apa katanya? Saya membuka lembaran buku itu sangat hati-hati sekali supaya tidak mengganggu Malik. Dibuka pelan-pelan gitu. Kalau kita itu saja tidak beradab kepada guru. Coba bayangkan. Apa kata muridnya Imam Syafi'i? Ya, saya tidak berani minum di hadapan Syafi'i. Kenapa? Karena khawatir bunyi air gitu terganggu Syafi'i. Segitunya dia menghormati gurunya, makanya ilmunya berkah. Kalau kita sekarang, halo, udah gurunya begitu saja. Bahkan dicemooh di balik belakang, diceritakan gurunya yang aneh-aneh. Ya, ini penyakit harus dihentikan supaya ilmu kita berkah. Ya. Kemudian seterusnya, ini tadi memilih teman. Ini yang terakhir yang paling penting, memilih teman yang baik ya. Kalau sudah ada yang aneh-aneh, cepat dikonfirmasi, dinasihati. Karena apa kata syair itu? Anil mar'i la tas'al fas'al an qarini fa inal qarin alal qarini yaqtadi. Tak perlu tanyakan tentang orang itu, tanyakan saja temannya siapa, karena seseorang itu akan mengikuti temannya. Kalau temannya orang soleh, insya Allah dia soleh. Tapi kalau temannya orang jahat, jahat juga tuh. Baik, sudah resah kayaknya. Saya cukupkan saja sampai di sini terlebih dahulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan? Atau ada pernyataan? Tidak ada pernyataan. Baik. Ya. Kalau dulu kami seperti ini hampir setiap minggu ada abang-abang yang datang memberikan pengalaman, hal-hal baru begitu. Sekarang tidak ada ya? Ada. Abang-abang datang kemudian dia kasih kultum. Nah, bagus itu seperti itu. Supaya kalian berkembang dan dapat informasi-informasi baru yang bermanfaat untuk hari-hari yang akan datang. Ya. Kita akhiri saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.